Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Chandra Devi Rusadi dengan NIM 2411028 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari bab 5 mengenai tasawuf aswaja yang telah dipresentasikan oleh kelompok 12. Untuk soal yang pertama yaitu sebutkan 3 di antara thariqah muktabaroh di Indonesia beserta pokok-pokok ajarannya. Adapun thariqah sufi muktabaroh di Indonesia sangat banyak. Di antaranya adalah yang pertama Syadziliyah. Di antara sekian banyak thariqah yang berkembang di Indonesia adalah thariqah Syadziliyah. Thariqah ini dinisbahkan kepada Abu Hasan Ali Al-Syadzili, wafat 656 Hijriah. Thariqah ini mendasarkan segala pandangan-pandangannya atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga masuk dalam kategori Sunni. Dalam pandangan Al-Syadzili, seorang sholik harus selalu selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan hal-hal fardu dan berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ringkasan ajaran thariqah Syadziliyah terangkum dalam 5 prinsip pokok. Yang pertama, bertakwa kepada Allah baik zahir maupun batin. Yang kedua, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baik perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, berpaling dari makhluk baik zahir maupun batin. Yang keempat, ridho terhadap Allah atas seluruh apa yang dibagikan untuknya, baik sedikit maupun banyak. Yang kelima, mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, baik ketika lapang maupun sempit. Yang kedua, naksiyabandiyah. Nama naksiyabandiyah terambil dari 2 kata naksi, mengukir, dan ban ikatan. Para pengikut thariqah ini menisbahkan thariqah ini kepada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang menjadi khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ilmu dan hidayahnya. Meskipun begitu, pondasi-pondasi thariqah ini terbangun oleh 4 orang. Yang pertama, Salman Al-Farisi. Yang kedua, Abu Yazid Taifur Al-Bastami. Yang ketiga, Abdul Al-Khaliq Al-Ghazidawani. Dan yang terakhir, Muhammad Bahauddin Al-Waisi Al-Bukhari yang dikenal dengan Syah Naksiyaband. Thariqah ini semenjak berdirinya dikenal dengan beberapa nama. Pada era Abu Bakar As-Siddiq hingga era Abu Yazid Al-Bastami dikenal dengan nama Siddiqiyah. Pada era Abu Yazid hingga era Abdul Al-Khaliq Al-Ghazidawani dikenal dengan nama Taifuriyah. Pada era Al-Ghazidawani hingga era Muhammad Bahauddin dikenal dengan nama Al-Khawajakaniyah, sebab beliau memasukkan penutup zikir yang dikenal dengan zikir Khawajakan. Setelah itu, mulai era Muhammad Bahauddin hingga sekarang, thariqah ini dikenal dengan nama Naksiyabandiyah. Di antara metode wusul ilallah dalam thariqah ini adalah Rabithah, Muraqabah, dan Zikir. Yang pertama, Rabithah. Maksud Rabithah di sini adalah selalu menghadirkan ruhaniyah para guru, sebab guru adalah pintu bagi murid untuk sampai kepada Allah.
Dasar dari hal ini adalah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan adalah kalian bersama orang-orang yang jujur dan benar." Quran Surat At-Taubah ayat 119. Ma'iyah atau kebersamaan ada dua macam. Ma'iyah hissiyah dengan bermujalasah bersama, dan ma'iyah maknawiyah, senantiasa menghadirkan sosok gurunya di dalam hatinya. Yang kedua, muraqabah. Muraqabah adalah senantiasa sadar bahwa Allah selalu mengetahui seluruh gerak-gerik hambanya. Manfaat dari muraqabah adalah menjaga anggota tubuh dari perbuatan yang menyimpang. Oleh karena itu, para masyayikh thariqah ini memerintahkan muridnya untuk zikir lafal al-jalalah atau Allah sebanyak 5.000 kali. Dasar dari muraqabah adalah firman Allah Ta'ala Quran Surat Al-Ahzab ayat 52 yang berbunyi, "Dan Allah selalu mengawasi segala sesuatu." Dan yang ketiga, zikir. Zikir adalah salah satu fondasi thariqah ini. Bahkan seorang hamba tidak akan usul kepada Allah kecuali dengan melanggengkan zikir. Dalam pandangan Naqsyabandiyah, zikir ada dua macam, yaitu jahr dan khafi. Zikir kepada Allah ada kalanya dengan lisan, hati, atau keduanya. Apabila ingin memilih salah satunya, maka zikir hati lebih utama, sebab jauh dari riya dan lebih bisa ikhlas. Bahauddin Al-Naqsyabandani lebih memilih jenis kedua ini dibanding pertama. Sebab itulah ada ungkapan permulaan thariqah Naqsyabandi adalah akhir thariqah selainnya. Yang ketiga, Al-Qadiriyah. Thariqah ini didirikan dan diberi nama sendiri oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maksud dari Al-Qadiriyah adalah Sohib Al-Hal Al-Qadiri, yakni seorang solik bertahaluk dengan sifat Allah Al-Qadir. Syekh Abdul Qadir berkata, "Saya adalah Sohib Al-Hal Al-Qadiri, seorang hamba bagi Zat yang Maha Kuasa. Aku dijuluki Muhyiddin atau orang yang menghidupkan agama. Aku berasal dari Jilan." Beberapa kewajiban yang harus dilakukan pengikut thariqah ini sehingga sah menisbatkan diri mereka pada Al-Qadiriyah adalah: yang pertama, i'tidal dan amal sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Nabawiyah. Yang kedua, takwa dan taat kepada Allah baik zahir ataupun batin. Yang ketiga, tunduk pada Allah dalam setiap keadaan seraya bertawakal dalam setiap perbuatan, gerak, dan diam. Yang keempat, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, senantiasa menjaga batin dari menoleh kepada selain Allah dalam segala perbuatan. Di antara wasiat Syekh Abdul Qadir kepada putra sekaligus muridnya, Abdul Al-Razak, terkait tasawuf adalah: tasawuf dibangun atas 8 pekati: sako, dermawan; ridho, sabar; isyarah, hurbah, mengasingkan diri; pakaian sufi, siyahah, perjalanan; dan fakir. Untuk soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan rabithah? Jelaskan. Maksud rabithah adalah selalu menghadirkan ruhaniyah para guru, sebab guru adalah pintu bagi murid untuk sampai kepada Allah. Dasar dari hal ini adalah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan adalah kalian bersama orang-orang yang jujur dan benar." Quran Surat At-Taubah ayat 119. Ma'iyah atau kebersamaan ada dua macam. Ma'iyah hissiyah dengan bermujalasah bersama, dan ma'iyah maknawiyah, senantiasa menghadirkan sosok gurunya di dalam hatinya. Demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.